Al-Faslu Ashiru fi Syahri Syawal. Mas Abah menuliskan dalam kitab Suhur itu di dalam bulan Syawal dalam dimensi tasawuf. Shin ada beberapa huruf, yang pertama shin, yang kedua waw, dan ketiga alif dan lam. Nah, Jumat kemarin kita membahas shin, sajaroh, dan insyaallah pada malam hari ini waw, yaitu usul. Usul itu sampai sampai kemana? Sampai kepada Allah. Wa amal wawu fi hada syahri usul. Wal muradu bil usuli huna usulu illallah. Jadi yang maksud di sini adalah usul kepada Allah. Qala Yahya bin Madad radhiyallahu anhu, al-ulamu arba'atun, ta'ibun wa zahidun wa mustaqun wa wasilun. Yahya bin Madad radhiyallahu anhu berkata, ulama itu ada 4 macam. Yang pertama, ulama yang bertaubat, at-taibun, bertaubat daripada dosa. Yang kedua, ulama yang juhud, wa zahidun, dari dunia. Juhud di sini pengasabah, juhud bukan meninggalkan dunia karena kita masih hidup di dunia gitu. Tetapi meninggalkan segala sesuatu yang ada dalam hati, yang pastinya gitu. Tidak, dunia itu tidak di dalam hati. Yang ada di dalam hati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Wa mustaqun. Di sini ulama, mustaqun itu ulama yang merindukan kepada Allah, sang perindu gitu. Yang keempat di sini awasilun, ulama yang sampai kepada Allah. Siapa ulama yang sampai kepada Allah? Yaitu al-mursyid, yaitu seorang mursyid. Ada hakikat mursyid kan Allah. Jadi para ahli sisilah adalah ulama yang sudah sampai kepada Allah. Bahkan para sahabat kan bolak-balik terus kepada Allah. Gitu. Artinya apa? Untuk menyampaikan hajat-hajat muridnya, untuk memohon ampunkan dosa-dosa muridnya. Jadi sangat luar biasa di sini ulama, dan sudah sangat jarang ulama yang sampai kepada Allah. Gitu. Bisa dihitung jari lah biasanya. Karena ada 124.000 para wali Allah dan para sahabatnya 124.000 yang menjadi seorang syekh mursyid, itu kan tidak semuanya. Gitu. Tidak semua menjadi seorang syekh mursyid. Para kekasih Allah banyak dalam dunia ini. Kita tidak tahu, tidak bisa diaku lah bahasanya gitu. Karena pengusaha ya beberapa kali kami menyampaikan, nah, di sinilah para wali Allah. Siapa para wali Allah? Para kekasih Allah. Siapa itu yang suka berzikir, la ilaha illallah, dan di dalam hatinya juga ada zikir hobi yang ditanamkan di situ. Nah, ulama taubat di sini masih terhalang, terhijab. Ibun mahjubun bitaubati. Jadi ulama yang bertobat itu masih terhijab, masih terhijab. Terhijab dengan apa? Dengan taubatnya. Gitu. Karena kan dia baru kembali. Ulama taubat itu kan baru kembali kepada Allah. Dari mana? Daripada lupa kepada Allah. Daripada dunia yang melupakannya. Gitu. Apapun dunia, kerjaan, gitu kan, keluarga, dan apapun itu kesibukan dunia, makanya jangan sampai lupa kepada Allah. Dan para ikhwan ahwat diajarkan sudah dimanapun saja, walaupun sedang bekerja, walaupun sedang menjadi guru, sedang bertani, sedang jadi dosen, agar tidak lupa kepada Allah. Dan ini sudah sangat beruntung bagi kita. Itu adalah anugerah yang paling besar, yang paling agung, yang Allah berikan kepada kita melalui Syekh Mursyid, yaitu zikrullah. Ulama yang juhud itu terhijab. Terhijab dengan apa? Terhijab dengan juhudnya, dengan kejuhudannya. Jadi baru tersingkap kejuhudannya gitu kan. Gitu. Belum tadi itu belum sampai.
Dan yang ketiga itu ulama yang merindu sebagai seorang perindu. Biasanya melalui syair, melalui pantun, mungkin kan, melalui puisi, melalui nyanyian, mungkin ya ini juga melalui dengan khidmah ilmiah kan kita merindu. Merindukan siapa? Merindukan Allah agar kita selalu bersama Allah. Dan yang keempat ini ulama yang sampai wawasilu. Dan ulama yang sampai kepada Allah ini tidak tidaklah terhijab dengan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Wal wasilu la yahjubuhu syai'un anil haq Subhanahu wa taala, daripada Allah. Dia sudah sampai, sudah memandang gitu. Karena anal ittisala mukasyafatun qulubi wa musyahadatun anwar wal asrori. Karena itu seorang yang sudah sampai, seorang hamba Allah itu tersingkap hatinya, mukasyafah gitu kan. Mukasyafatul qulub itu sudah tersingkap hatinya, dan wa musyahadah yang sudah bisa menyaksikan gitu, penyaksian terhadap apa? Terhadap cahaya-cahaya anwari wal asrori, rahasia-rahasia Allah. Rahasia-rahasia ini sudah tersingkap gitu. Sudah Allah bukakan gitu melalui barokahnya Syekh Mursyid. Syekh Mursyid dari Syekh Mursyid sebelumnya, sebelum sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada Allah. Dia sudah terbuka. Gitu. Jadi wajar gitu, ketika memang sudah terbuka, sudah cahayanya sudah terlihat, tidak ada kegelapan, tidak ada yang menghalangi, sudah tidak ada hijab gitu kan, antara dirinya dengan Allah. Wal wasulu fi salasati ahrufin ummuhum ilallah wa syugluhum billah wa ruju'uhum illallah. Jadi keinginannya, cita-citanya itu hanyalah untuk kepada Allah. Jadi seorang yang sampai itu tiada lain lagi. Jadi keinginan hanya bersama Allah aja. Gitu. Makanya ini kan apa kata-kata seorang Syekh Mursyid. Orang sahabat kan begitu. Ini hanya pada Allah. Jadi hanya ingin menyampaikan seorang muridnya atau para ikhwan, ahwat semuanya disampaikan kepada Allah. Dan kesibukannya wasuguluhum billah, ialah bersama Allah. Jadi selama 24 jam itu. Kalau secara syariat kan dibagi, kita manusia yang lahiriah yang masih keterbatasan dari segala hal kan dibagi. Ada menurut dokteran kan ada dibagi 3, 8 jam mungkin buat ibadah, 8 jam buat kerja, dan 8 jam buat istirahat. Kan seperti itu. Tetapi seorang ikhwan, kata pengusaha, 24 jam. Gitu. Kesibukannya semua, dari bangun tidur kepada tidur lagi, itu sudah bersama Allah. Bersama Allah. Gitu kan. Hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Gitu kan. Jadi hidupnya kita yang masih tidur juga, kita yang masih banyak tidur, gitu kan, seperti kita ini, ya, khususnya mungkin saya, artinya yang masih ada tidurnya, tapi kan kita di situ sudah dikasih doa, ahyan hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Jadi masih keinginannya, kesibukannya semuanya bersama Allah. Karena kalau hanya orang syariat, orang umum tidak bisa selama 24 jam itu. Jangankan 24 jam, ibadahnya saja mungkin yang 5 waktu gitu kan. Apalagi tidak ada dikirnya, hanya mungkin sebentar, itu kan hanya hitungan menit ya. Sholat kita 17 rakaat mungkin kan 17 menit. Dan ibadah-ibadah yang lain mungkin 1 jam, 2 jam. Tapi kita dibimbing secara dohirnya saja sudah dari bangun tidur kepada tidur lagi itu kan sudah banyak ibadah sholatnya. Gitu kan. Tambah lagi khotamanya, manakibahnya seperti ini kan. Udah sampai malam, kan. Udah sampai jam 22 kan kita masih beribadah, masih manakiban. Ini bukti bahwa kesibukan kita itu adalah bersama Allah. Warujuhum illallah, dan kembalinya juga kepada Allah. Karena kita sudah punya alat kembalinya, yaitu apa? Dzikir
kopi yang ditanamkan, itu kan. Itu sudah, itu dalam detikan, setiap detak jantung gitu, kita berzikir. Nah, ini. Jadi usul gitu tadi kan hendaknya seorang hamba tidak menyaksikan melainkan kepada penciptanya. Gitu. Dan tidak sampai kepada sirnya suatu bisikan hati apapun dari selain penciptanya. Jadi sudah sangat bersama usul ini. Usul kepada Allah ini bersama Allah. Watini maka abada. Itu bersama Allah selamanya. Sampai di sini sudah sampai gitu. Kalau orang yang sudah sampai, kalau kita dari mana saja dari rumah kita gitu berangkat, mau tujuannya ke Sirna Rasa, ketika kita sudah sampai kan kita bisa menyaksikan cahaya-cahaya yang ada di sana. Kita lihat itu kan. Nah, begitupun kita sampai kepada Allah, kita akan bisa menyaksikan cahaya-cahaya rahasia-rahasia. Kalau perjalanan ya seperti itu. Dari rumahnya masing-masing kita tujuan ke Sirna Rasa misalkan, kalau kita sudah sampai ke Sirna Rasa sudah tidak bisa apa tidak bisa berkata-kata lagi. Kalau dari rumah kan seorang yang mesti taubat itu kan baru mau kembali gitu, baru kembali. Dan orang yang perindu gitu kan, orang yang biasanya yang diomongin gitu kan, yang sering banyak ngomong kan karena rindu, karena kangen kita kepada Allah, itu sering ngomong. Tetapi kalau orang yang sudah sampai, seperti kita sudah sampai kepada penguasa Abah di hadapan kan kita sudah nggak banyak ngomong. Kita diam, itu duduk, tawadu, duduk diam, gitu. Langsung mendengarkan petunjuk-petunjuk atau petuah-petuah yang disampaikan. Itu secara dohirnya seperti itu. Gitu. Dan tidaklah seorang yang sampai kepada Allah itu melainkan dengan zikrullah. Ila bidikrihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum fi kulli hal wa fi kulli mahalin wa ahwal. Jadi sampai kepada Allah itu dengan zikirnya. Pada setiap apa? Setiap kedipan mata kita zikir. Pada setiap tarik napas kita zikir. Gitu. Pada setiap kondisi, keadaan, tempat dimanapun kita saja berada, kita zikir kepada Allah. Dan ini hanya khusus bagi orang yang sudah ditalkin saja yang akan bisa seperti ini. Yang belum ditalkin ya tidak akan bisa, tidak akan tahu. Gitu. Dalam firman-Nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Seorang ulul albab itu orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, qiyam, wa qu'udan, dalam duduk gitu kan. Wa 'ala junubihim, dan dalam berbaring ketika sedang rehat dan ketika sedang apapun kita. Dan mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan memikirkan tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi. Karena tafakur, orang yang bertafakur sesaat kan lebih baik daripada ibadah orang seribuan ibadah sholat. Dan kita bandingkan seperti itu. Dan itu tafakur. La gobtalahum. La gobtalahum. Jadi tidak lalai sedikit pun. Walau torofa'ain. Walaupun hanya sekedap mata. Hanya pengusaha Abah pada waktu itu jadi kepada pengusaha Abah Anom, pengusaha saya kata apa, pengusaha Abah itu tidak pernah mengedip, jadi melotot aja. Karena apa? Karena pengusaha Abah Anom terbangnya tinggi gitu kan, larinya cepat. Makanya pengusaha Abah itu tidak pernah mengedip, gitu. Tidak pernah mengedip dalam arti hakikat. Kalau secara dohir kan mata nggak pasti mengedip. Kalau melotot aja kan nanti ke pempereman, bahasa apa? Pempereman, artinya kelilipan gitu kan. Karena yang dilihat, yang melihat kan basyiroh, mata batinnya, gitu. Bukan mata lahir. Kalau mata lahir kan menyaksikan mata dohirnya, pasti berkedip. Tapi di sini adalah
mata hatinya, mata batinnya, karena sudah terbuka daripada hijab itu, makanya tidak pernah berkedip gitu, walaupun sekedip mata. Gitu. Nah, dikir juga banyak. Kita mau makan kan, kita dikir Bismillahirrahmanirrahim. Tambah doa yang sekarang kan, Allahumma jidna wala antaqusna warzuqna nikmatad dunya wal akhirah. Itu kan doa makan. Dan setelah makan alhamdulillah gitu kan. Kalau secara umumnya alhamdulillahilladzi at'amani wasabani wasaqani waja'alani minal muslimin. Kan seperti itu. Tetapi antara makan dari pertama kita makan sampai setelah saya makan kan tidak tentu bismillah terus kan. Tidak, artinya tidak pasti bismillah terus. Nah, disitulah adanya usul kepada Allah itu dengan dikir. Dengan apa? Dikir yang sudah ditanamkan tadi dalam hati. Gitu kan. Itu kan sudah otomatis. Akan selalu hidup, akan selalu ingat. Gitu kan. Bahkan terus diasah setiap 5 waktu kita sholat. Dengan dari dikir jahar kan ada dikir kopinya. Nah, disitulah sangat beruntungnya, sangat luar biasanya orang yang sudah ditalkin. Gitu. Kita mau apapun juga pasti dikir. Memulainya dengan bismillah dan di akhirnya dengan alhamdulillah. Nah, antara itulah hanya ikhwan saja, hanya orang sudah ditalkin saja. Pasti yang punya dikir yang tidak pernah berhenti. Gitu. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsir min ibadihil mu'minin. Jadi sudah apa namanya? Sudah dipaketkan. Makanya pengasaban bilangnya 24 jam kita dikir ini. Karena kan waktu ini maka abadah itu kan bersama Allah selamanya. Firman itu kan, Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Bersama siapa? Bersama orang dengan dikirnya. Nah kan dalam hadis kunci juga Allah ana inda donni adibi wa ana ma'hu idza daqarani fi nafsi daqartahu fi nafsi wa inna daqarani fi mala'i wa daqartahu fi mala'i khairi minhu. Jadi dalam hadis kunci itu, aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia berzikir dalam dirinya, maka aku pun berzikir dalam diriku. Kata Allah itu kan, dalam hadis kuncinya. Dan ketika aku berzikir dalam berkelompok atau dalam keramaian, kalau kita mungkin dalam manakiban, kan ramai ini kan, kita walaupun di online kan, puluhan orang yang hadir. Dan Allah berzikir mengingatnya atau menolong kita semua ini dalam keramaian lebih baik. Yang sudah pasti kan, dengan banyaknya para malaikat gitu, dan para wali Allah dan para ahli sisi silakan hadir dalam setiap manakiban. Nah itu. Jadi sangat luar biasa. Allah menggerakkan pasukannya gitu kan. Ruhaniyah, secara ruhaniyah itu kan lebih baik. Nah, ini sudah ada dalam hadis kuncinya. Ini sudah ada dalam hadis kunci disebutkan. Begitu pula dulu Sayyidina Ali ditanya oleh muridnya, wahai Sayyidina Ali, bagaimana engkau ibadah pada Allah? Sedangkan Allah kan tidak terlihat. Makanya Sayyidina Ali dijawab, aku beribadah kepada Tuhan itu aku melihat. Dengan melihat apa? Dengan mata batin. Masa aku beribadah kepada sesuatu yang tidak aku melihatnya, yang tidak aku pandangnya. Gitu. Jadi orang jahilun murokab. Bahasa bahasa ininya jahilun murokab. Artinya orang kita beribadah kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Tidak tahu yang kita sembah. Itu kan bodoh yang sebodoh-bodohnya. Karena dasar agama itu kan pelajaran pertama itu kan awaludin ma'rifatullah. Jadi pertamanya itu pokok agama adalah makrifat kepada Allah. Jadi bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengetahuinya? Hanya syahadat, kan ada syahadat syariat, ada syahadat hakikatnya. Syahadat syariat kita memandang dengan mata dohir.
Sedangkan syahadat secara hakikat itu memandang dengan basyirah. Dan kita syahadat sama rifat itu kita memandang dengan rasa kepada Allah. Mungkin saja yang sedikit bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Silakan ditutup dengan sholat Bani Asim.